Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya merasa tersanjung karena ini kali kedua mungkin setelah ada sekitar jeda 4 tahunan, 3 tahun tidak bersilaturahmi ke kelas 9, orang tua kelas 9. Namun terima kasih kepada jajaran dari manajemen SMP yang telah mengundang kami. Saya wakili atas nama kepala sekolah untuk menyampaikan beberapa hal mengenai PPDB SMA yang insya Allah nanti saya mohon izin kepada panitia di pertemuan ini untuk share screen karena ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Tapi intinya adalah saya atas nama Kepala Sekolah SMA Taruna Bakti berterima kasih yang 2 tahun terakhir ini posisinya 70% itu senantiasa berangkat dari SMP ke SMA kita. Semoga ini amanah yang terus kami jaga, bahkan berharap lebih optimal lagi untuk kedepannya agar segala hal yang menyangkut ketaruna baktian tinggal pindah saja. Jadi tanpa berproses lebih jauh dan panjang lebar. Nah karena itu saya setiap tahun, ini tahun kelima, berproses peningkatannya sangat luar biasa. Dulu untuk dapat setengah saja sulit. Yang disebut dulu adalah mungkin 7 tahun yang lalu gitu. Perjalanan terus luar biasa dan sampai pada titik pernah di posisi 86% itu di 3 tahun lalu. 2 tahun ini ada di 70%, mungkin seiring perjalanan rumah ibu bapak yang dekat dengan sistem zonasi dan menurut ibu bapak yang selama ini berproses bahwa ada sekolah yang selain Taruna Bakti anak kami juga berkeinginan terutama negeri. Dan seperti yang tadi saya sepintas saya sampaikan bahwa setiap kali ada orang tua SMP Taruna Bakti bersilaturahmi ke SMA khususnya ke saya untuk berkoordinasi terhadap PPDB ini, kalau menyampaikan sebagai pilihan ingin mencoba negeri, saya selalu menyampaikan ke setiap orang tua coba negeri saja gitu. Tapi dibalik, apakah ada jaminan? Tidak untuk kembali ke Taruna Bakti karena kita prosesnya 2 tahun terakhir ini hanya 2 gelombang. Juni sudah selesai, pengumuman negeri itu di pertengahan Juli. Jadi pengalaman-pengalaman ya 2-5 orang ada yang mau kembali, kami tidak bisa. Tetapi secara umum kalau dari SMP Tarbak rasanya kalau ingin mencoba negeri, apalagi lihat data yang keyakinan serta proses banyak yang punya peluang dan mengambil posisi di situ. Tapi berkah Allah masih jauh lebih banyak ternyata yang hatinya berpegang teguh untuk ke SMA Taruna Bakti, dan ini adalah bagian dari ikhtiar kami untuk meyakinkan bahwa di Yayasan Taruna Bakti ada SMA Taruna Bakti, dan insya Allah untuk kewilayahan, untuk nasional, untuk internasional 4 tahun terakhir ini kita ada di posisi yang sangat baik. Bahkan di berbagai titik kita dinyatakan sebagai bagian dari percontohan. Baik, kita akan mulai sebentar. Apakah terlihat Ibu Bapak semua? Halo? Terlihat, Pak. Oh, baik. Ya, baik. terlihat. Ya, siap, terima kasih. Apa sayang? SMA Taruna Bakti itu berdirinya
tanggal 1 Agustus berarti sekarang atau kemarin kita berulang tahun itu ke 61 tahun. Jadi sudah cukup lama, sudah 61 tahun. Misinya seperti yang selama ini Yayasan gaungkan adalah pembauran, yakni mendidik dan melatih peserta didik khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang kerukunan bermasyarakat dalam keberbedaan baik agama, sosial, ekonomi maupun suku dan bangsa. Visinya adalah menuju sekolah pembauran yang berakhlak mulia, santun, unggul dalam prestasi, terampil dan mandiri. Ini misi yang selama ini kita jalankan. SMA Taruna Bakti sebagai sekolah pembauran kita akan terus pertahankan. Yang kedua adalah menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang kondusif dan tertib. Yang ketiga adalah membentuk watak dan kepribadian peserta didik yang berkarakter kebangsaan. Yang keempat, menghasilkan lulusan yang berkualitas secara akademik dan mampu bersaing dalam kompetisi secara global, memberikan pelayanan pembelajaran dan pendidikan yang optimal, memberikan pelayanan kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan talenta dan peserta didik. Ini seragamnya kita punya 4, dari mulai putih abu yang dibalut dengan vest berwarna merah hati, lalu pramuka, lalu kesundaan, dan ada batik yang di hari Jumat. Baik, ini strategi yang selama ini kita jalankan. Yang pertama dan yang utama 3 tahun terakhir di Godog adalah bagaimana meningkatkan kinerja guru dan profesionalisme sebagai bagian dari pelayanan utama dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap guru itu sendiri. Kita per 3 bulan, dalam 1 tahun itu 4 kali dievaluasi, ada KPI-nya sehingga peningkatan terus kita lakukan. Yang ketiga adalah menyelenggarakan program pemantapan dan remedial. Saat ini kita kembangkan namanya TB Smart dan wajib, sehingga 1 jam terakhir itu Zoom-nya beralih ke dalam TB Smart, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kelas 12 sekarang sudah mulai dari awal ajaran baru itu pendekatan-pendekatan soal UTBK serta soal-soal yang berhubungan dengan skolastik, karena beberapa kampus, terutama swasta yang kedokteran itu pendekatannya ke arah skolastik. Baik, yang keempat, kita menyelenggarakan program pemantapan per tahun ini, karena hampir 2 tahun lalu kita tidak melaksanakan lagi UN, diganti dengan AN sekarang, Asesmen Nasional, dan per Juli kita sudah dapat establish data dari Kemdikbud sekitar 50, 45, dan 5 cadangan. Awal Agustus anaknya kita persiapkan, dan minggu depan tanggal 29 sampai 30 akan melaksanakan AN, dan kabar yang luar biasa adalah uji coba tingkat nasional untuk tryout yang dilakukan oleh Erlangga yang setiap sekolah hampir ikut dengan komposisi kuantitas jutaan orang. SMA Taruna Bakti adalah peringkat 1 ini, dan kemarin dibagikan, itu bisa dicek di Instagram. Ini bagian dari proses usaha kita dan ikhtiar kita. Yang kelima adalah meningkatkan penegakan disiplin. Kita punya tatib yang senantiasa walaupun online tetap ada sidak juga lewat tim kesiswaan, dan berbagai sisi keonlinean juga kita analisa agar proses pembelajaran tetap efektif dan punya keteraturan yang betul-betul anak dalam proses belajarnya. Lalu melatih dan membina prestasi akademik. Berkah Allah, tahun 2020 kita lolos provinsi, dan seminggu lalu, tepatnya 2 minggu lalu, anak kita sudah melaksanakan tes di provinsi, tinggal nunggu hasilnya. Dan untuk KIR kita sudah melanglang buana di internasional di tahun 2020-2021 ini. Mungkin kita pernah nanti datanya akan saya berikan, karena ini bagian dari perkembangan terbaru yang 4 tahun terakhir adalah Taruna Bakti, KIR-nya luar biasa. Dan kita juga mewakili swasta di Kota Bandung atas prakarsa ITB dengan Siba University. Ada salah satu negerinya di Kota Bandung 1 sekolah, dan swastanya kita. Dan kita baru selesai di akhir Agustus kemarin dengan Siba University, yang tahun depan kalau kondisinya sudah normal mungkin akan diberangkatkan ke Jepang langsung. Berikutnya adalah menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, hijau, sehat, dan indah. Kita percaya dan tahu bahwa Ibu Bapak 52 itu serba Batak, minimalis. Maka diberkahi Allah untuk SMA kita punya teras yang sangat leluasa, sehingga penghijauan dari berbagai sisi kita lakukan agar sirkulasi udara, kenyamanan, pandangan mata juga indah.
sehingga proses pembelajaran itu sangat menunjang. Lalu yang 8, peningkatan teknologi informasi. Kita senantiasa melaksanakan workshop terhadap ide-ide baru keteknologian karena saat ini inilah jembatan kita untuk menghebatkan anak melalui teknologi. Karena itu ada sebuah grup guru yang disebutnya adalah Smart Teacher. Kita bisa berbagi keilmuan baik dalam teknologi, pedagogi, lain sebagainya karena memang inilah arah pendekatan kita untuk salah satunya dalam peningkatan kualitas sumber daya gurunya. Menyelenggarakan dan memfasilitasi hari-hari besar keagamaan dan hari nasional. Inilah Dewan Guru SMA Taruna Bakti, ada sekitar 75 guru, ada 7 karyawan dan staf TU, sehingga semuanya ada sekitar 82 yang terlibat di 52 lantai 3 dan lantai 4, yakni SMA Taruna Bakti. Ini komposisinya, berkah Allah kemarin ada 5 sahabat yang diangkat menjadi guru tetap. Jadi guru tetapnya sekarang ada 37, guru tidak tetapnya ada 38, ada TU 3, laboran 1, operator 1, karyawan 2, dibantu solid 1. Jadi ada 3 komposisi pendidikannya, ada S3 doktor 1, ada S2 28, S1 46, yang sudah tersertifikasi 27. Memang belum mencapai 50% untuk sertifikasi, tapi untuk ukuran swasta kita sudah sudah relatif baik karena yang tersertifikatnya sudah 27. Baik, ya seperti tadi, kalau laboran seperti Ibu Bapak ketahui dan mungkin di SMP juga sudah disampaikan bahwa lab MIPA kita setara lah dengan kampus, itu kualitas yang ada di dalamnya, peralatan dan laborannya juga, karena senantiasa laboran kita juga ada workshop yang kekinian dan dalam waktu dekat kita akan bekerja sama dengan PPATK untuk hal-hal terbaru agar fasilitas lab ini yang bisa kita perkuat lagi untuk anak-anak kita. Teras yang lumayan signifikan lah, nyata sekali terlihat keleluasaannya, ada perpustakaan yang seperti Ibu Bapak ketahui di rooftop, ada kantin. Kantin kalau di SMP mungkin ada yang di bawah, kalau SMA kebetulan banyaknya di rooftop gor seperti Ibu Bapak ketahui yang di Suci. Nah, pola pembelajarannya di SMA Taruna Bakti itu di masa pandemi itu dilakukan 2 hal. Jadi kalau minggu pertama misalnya itu jam ke-1 sampai jam ke-4 sampai istirahat pertama itu dilakukan dengan video conference itu melalui Zoom. Sehingga guru-guru menggunakan pentab sebagai papan tulisnya, itu mengoptimalkan pembelajarannya lewat Zoom gitu. Nah, setelah itu istirahat, lalu jam ke-5 sampai jam ke-9 itu ada istilah penugasan mandiri. Nah, penugasan mandiri ini tidak ada ikonnya, jadi anak masuk ke ruang belajar yang sudah diberikan pengumumannya, lalu melakukan presensi dan melihat instruksi dari guru. Bisa penugasan, bisa juga rangkuman, bisa suruh belajar mandiri, mengerjakan tugas lainnya, dan nanti bisa dibahas program dari PM ini ke dalam video conference minggu berikutnya, karena tiap minggu bergiliran seperti itu. Dan konsep ini digagas dari mulai tahun ajaran 2020-2021, hasil evaluasi bulan Maret sampai bulan Juni, dan berkah Allah ini ternyata salah satu sekolah percontohan dengan konsep ini, karena dengan adanya Zoom dan dikolaborasi dengan penugasan itu di Jawa Barat lah, di akhir 2020 saya diundang dengan peserta seluruh pengawas oleh Badan Sumber Daya Manusia Jawa Barat untuk memberikan presentasi, dan 2 minggu lalu kita juga dengan program ini salah satu koran besar di Jawa Barat juga mewawancara bahwa kita sudah sampai ke level menyiapkan anak masuk perguruan tinggi pun dengan dengan online gitu, dan itu sudah sangat terevaluasi, dan tiap bulan, bahkan bulan Juli kemarin sampai bulan Agustus tanggal 20 efektivitasnya sudah ke titik dalam penilaian gitu. Jadi 90% anak sudah di atas KKM hasil dari kemarin, dari mulai penugasan lain sebagainya, dan ikut TB Smartnya sudah di posisi 95%. Jadi sudah sangat efektif. Mudah-mudahan
kalaupun ada PTMT di SMA Taruna Bakti saat ini, kesimpulan yang dari mulai distrik Jabar, mulai guru, dewan manajemen, pengurus yayasan berkomitmen di rapat bersama sampai pada pertemuan terakhir hari Kamis 2 minggu lalu dengan para orang tua bahwa saat ini SMA Taruna Bakti PTMT-nya memindahkan fisik anak, tidak mengubah jadwal dan tidak melibatkan kelas 12 karena keefektifan waktu, karena kelas 12 belajar 1 tahunnya dibuat 1 semester sehingga semester 2 hanya tinggal menyiapkan ujian-ujian, dan karena itu perlakuan ini tidak boleh ada yang berbeda antara di rumah dan di sekolah. Kondisinya sangat normal. Hasil dari evaluasinya sudah didapat per kemarin hari Jumat jam 2 dan di atas 80% anak puas dengan pembelajaran itu, walaupun yang datang ke sekolah pasti di perjalanan dia harus membuka lagi, entah diizinkan untuk off-cam karena belajar kembali. Itu karena selesainya jam 14.15. Nah, inilah kondisi kelas 10 yang kalau dalam kondisi offline itu ada LDKS, ada camping pramuka, ada field trip. Tapi kita akan gagas di tahun ini LDKS insya Allah awal Oktober menggunakan online. Camping pramuka kita masih dalam tahap pemikiran karena mudah-mudahan semester 2 kalau dilaksanakan suasana sudah mulai normal. Field trip pun dalam tahap kajian. Kita biasanya di Desa Cibuntu di Kuningan untuk 2 malam 3 hari anak nginep di rumah-rumah penduduk untuk berproses dalam kemandirian. Lalu kelas 11 ada Bali Tour, ada ekskursi. Kelas 12 itu ada EduFair yang insya Allah di Oktober ini pula kita akan lakukan secara online. Perguruan tingginya ada negeri, swasta, dan luar negeri. Ada AMT itu biasanya sebulan sebelum pelaksanaan ujian sekolah, ada Assessment Motivation Training, semacam apa ya, anak dimotivasi kembali. Kalau offline-nya kita biasanya dibawa ke puncak, anaknya nginep 1 malam. Kita berkomunikasi dengan pihak luar untuk dalam motivasinya. Gitu. Nah, ada program yang sudah berjalan dari mulai 2018, 2019, dan terakhir di bulan di 2020 itu kita ke Inggris. Ini kita pernah ke Jepang, hampir tiap tahun ke Jepang itu selalu ada dari 2018, mendatangi kampus-kampus, karena itu tujuan utamanya EduTrip, bonusnya adalah jalan-jalan. Lalu kita pernah ke Australia, dan ini sertifikat akreditasi SMA Taruna Bakti per September 2019, dan salah satu sekolah yang untuk di Bandung mungkin paling tinggi. Nilainya adalah 98. Mohon maaf tahunnya salah, harusnya 2020-2021. Inilah kira kita Shiba University, Bosnia, lalu Turki, Rusia. Kita 2020 di masa online itu untuk aktif dan sangat luar biasa hasilnya. Dan yaitu tadi saya sampaikan bahwa 2020 itu anak kita ada 2 yang lolos provinsi dari Kota Bandung. Taruna Bakti meloloskan 2 orang, Irfan Yapi di fisika dan Naila Anindya Rusti di biologi, dan 2 minggu lalu baru selesai tes provinsinya. Mohon doanya mudah-mudahan bisa berlanjut karena dari provinsinya lolos. Baik, inilah penerimaan PTN 2020-2021, artinya tahun kemarin anak yang baru lulus. Kalau Ibu ketahui bahwa SNPTN kita itu aturan nasional adalah yang akreditasi A itu hanya 40%. Makanya sekolah-sekolah favorit yang mungkin dulu sangat dominan nggak bisa lagi karena setelah sistem zonasi, pemerataan di mana-mana dan SNPTN-nya dibatasi, yang boleh terlibat dalam satu sekolah hanya 40%. Taruna Bakti yang terlibat itu paling antara 90 sampai 100 kalau 40%. Itu karena siswa kitanya 200-an. Nah, anak yang daftar benar-benar daftar itu paling hanya sekitar 50 orang, dan karena yang di atas 50 nilai dan peringkatnya karena dia tahu temannya dan sebagainya kadang-kadang nggak ikut gitu. Dan berkah Allah dari 90 sampai 100 ini tahun kemarin kita naik sebetulnya kalau ngomongin presentasi ada 3% di SNPTN itu naiknya. Ke ITB-nya 20, ke Unpad-nya 5. Jadi kita nggak ke kampus-kampus lain. Anak kita dominan tiap tahun 5 tahun terakhir ini hanya ITB dan Unpad.
Unpad. Komposisi diterimanya antara 25 sampai 28. Tahun kemarin 25, tapi ada kenaikan karena memang jumlah siswanya tidak sebanyak yang dulu. Itu posisinya di ITB itu pengambilannya adalah cukup dan sangat tinggi. Karena di ITB ada yang sangat tinggi disebutnya, ada cukup tinggi dan ada tinggi. Memang tinggi semua. Gitu. Dan yang diambil anak Taruna Bakti adalah cukup dan sangat. Dan ini berkah memang ada di jurusan-jurusan yang negeri saja sedikit, tapi kita bisa terwakil lebih dari satu. Termasuk FK Unpad juga. Di Unpadnya juga anak-anak yang terlibat sangat bagus. Jurusannya ada ilmu hukum, ada HI, ada kedokteran, dan luar biasa. Dan kalau total ke negeri tahun ini itu 110 kalau nggak salah, 110. Dan ITB-nya 42 orang. Itu total dari tes dan SNPTN. UI 11 orang, Unpad 25, UGM 3, ITS 8, Unair 4, Unbrau 8, IPB 3, PTN lainnya ada 6. Gitu. Yang disebut lainnya itu adalah yang masih klaster bagus tapi cuma satu-satu perwakilannya. 2 paling banyak, makanya yang ditulis hanya 3 ini yang oleh saya. Swasta dan 3 tahun terakhir ini, tepatnya 3 tahun terakhir ini, kalau dulu karena yang keterima negeri senantiasa kami buat spanduk itu di lantai 3, dulu mah bahkan di parkiran yang besar itu kita ini kan, sehingga ada anak-anak yang kepala asal asup negeri tenanawan kan, yang penting orang kecantumkan lah di jalan bisa terlihat nama saya gitu. Tapi saya beberapa kali dapat surat teguran dari kampus, terutama anak yang ikut program mandiri karena tidak jadi diambil gitu. Makanya setelah itu saya pastikan kepada para wali kelas untuk meyakinkan putra-putrinya jangan coba-coba kalau untuk tidak diambil karena peluang diterimanya cukup tinggi juga gitu. Karena itu kalau mau negeri yang hebat sekalian, kalaupun berbalik seperti yang orang tua selama ini agung-agungkan, ada yang dari swasta lebih awal, swasta sekalian. Dan efektivitas memang berimbang gitu. Jadi saya tidak pernah menargetkan berapa persen untuk keterima di negeri karena keinginan-keinginan orang tua itu sangat beragam sehingga saya harus mengoptimalkan dalam proses sehingga ketika anaknya mau kemana itu proses itu bisa menjadikan bonus dia diterima di mana. Dan BINUS seperti biasa pasti yang paling banyak diambil adalah computer science dan anak kita dominan di situ. Telkom di IT-nya sangat luar biasa. Parahyangan itu ilmu hukum hampir 50%. Itu sangat ketat tapi anak kita juga bisa diterima sampai 50% dari 58 berarti sekitar 20-an. Lalu HI dominan sekali itu ilmu hukum HI dan teknik arsitektur. Itu yang paling dominan anak-anak yang kita ambil baik secara PMDK maupun tes. Tapi untuk yang jurusan tinggi-tinggi biasanya anak kita PMDK. Artinya anak yang punya peluang di SNPTN pun dia nggak ikut. Karena dia sudah pilih swasta dan diterima dan bayar. Karena Januari sudah berproses, kalau SNPTN itu kan Maret gitu. Jadi agak panjang untuk keterima di SNPTN atau di SBMPTN-nya. Unjani itu, Maranatha itu dominannya ada di kedokteran. Dan ini banyak sekali kedokteran yang pilih ke Maranatha. Unjani kedokteran juga, ada kedokteran umum dan gigi, serta farmasi. 3 hal ini kalau dominannya. Prasmul bisnis biasa, manajemen bisnis, Unisba kedokteran. Dan berkala ada 10 siswa kita yang masuk ke luar negeri. Kita pernah kemarin 9 kalau nggak salah tahun kemarin, tahun sebelumnya ada. Nah, anak-anak yang betul-betul ingin keluar negeri tapi punya jatah SNPTN karena 40%-nya masuk nilainya, dia bermaterai untuk tidak terlibat di SNPTN. Gitu. Jadi dia memang udah fokus ingin keluar negeri. Sehingga ruang-ruang itu bukan berarti anak yang di swasta tidak diterima di negeri, tapi memang pilihan-pilihan itu. Karena SMA Taruna Bakti tidak boleh memilihkan anak jurusan dan tugasnya adalah memberikan informasi sebanyak-banyaknya tentang kampus dan jurusan. Nah, inilah penerimaan PPDB kita di SMA Taruna Bakti. Gelombang 1 itu pendaftaran biasanya minggu pertama di bulan Januari. Jadi setelah masuk hari pertama itu pas masuk hari pertama tahun kemarin itu tanggal 4 Januari kalau nggak salah kita buka sampai Maret. Itu. Dominannya memang dari dalam. Tahun ini penerimaan kita ada di 9 kelas. Kalau 9 kelas itu setiap kelasnya
32, berarti kita akan menerima 288. Lalu siswa SMP kita itu kisaran sekarang mungkin ada di 230-an. Kalau ada pertanyaan, apakah gelombang 1 dengan gelombang 2 ada persentase? Ada. Gelombang 1 kami terima 100% yang kami butuhkan. Saya ulangi. Gelombang 1 itu seperti tahun kemarin kami butuh 100%. Agar gelombang 2 adalah yang tidak daftar ulang, maka masuk ke gelombang 2. Dan sangat tidak mungkin kalau tidak ada gelombang 2. Pasti ada. Tapi gelombang 3 dan seterusnya nggak ada. Tahun kemarin sudah diefektifkan seperti itu. Tahun kemarin itu 100% gelombang 1, yang tidak daftar ulang itu sekitar 13. Maka diterimalah oleh kita di gelombang 2-nya sekitar 13. Dan yang paling mengkhawatirkan bagi kami di SMA adalah jika yang belum daftar dari SMP kita lebih dari 13. Padahal kita hanya butuh 13. Karena itu saya atas nama Kepala Sekolah SMA Taruna Bakti, kalau betul-betul ingin ke Taruna Bakti, masuklah gelombang 1. Sehingga saya tidak lagi punya kekhawatiran di gelombang 2. Gitu. Karena ketika gelombang 1 masuk dari dalam dengan posisi yang jumlah siswanya sangat signifikan, itu peserta dari luar itu hampir perbandingannya 1:3 atau 1:4 bahkan. Perbandingan siswa SMP luar untuk masuk ke SMA Taruna Bakti. Dan dampaknya luas terhadap sistem pembelajaran, terhadap adaptasi lain sebagainya. Gitu. Walaupun nilai tidak pernah berbohong. Gitu. Nilai tidak pernah berbohong. Ada yang di SMA sekarang pun posisinya lagi sangat mengkhawatirkan dari SMP kita, karena memang di masa lalunya nilainya juga di bawah rata-rata temannya, sehingga ketika beradaptasi juga agak berat. Gitu. Dan itu lagi berproses kami antara BK, wali kelas, dan para wakasek. Lalu gelombang 2 sampai Maret, awal April itu registrasi. Sehingga di pertengahan April gelombang 2 dibuka sampai Mei akhir, awal Juni registrasi. Seperti Ibu Bapak ketahui bahwa negeri itu penerimaannya di awal Juli. Berarti sebulan sebelum pelaksanaan negeri kita udah selesai. Tahun kemarin seperti itu. Jadi kami tidak hiruk pikuk lagi ketika pengumuman negeri gagal, anak-anak datang lagi, kami sudah tutup. Tahun kemarin seperti itu. Dan apakah ada teman-teman kita dari SMP Taruna Bakti yang datang kembali? Ada. Tapi kami sarankan cari dulu sekolah yang lain. Nanti kalau masih tetap berminat, belum masuklah di setelah kenaikan kelas dari sekolah tersebut, berarti kitanya kelas 11. Dan itu beberapa anak pernah terjadi seperti itu dan melakukan proses pemindahan. Tahun ini juga ada, tahun kemarin juga kayak gitu. Nah, karena itu daripada harus mengeluarkan biaya 2 kali kasarnya, mendingan dari awal kalau betul-betul mempercayakan kepada kami di SMA Taruna Bakti. Yang pada akhirnya saya selalu mendoakan pilihan ibu bapak lah yang terbaik. Bisa Taruna Bakti, ataupun bisa Taruna Bakti. Baik, inilah web kami, ibu bapak semua. Kalau ingin terupdate pasti IG. Kalau webnya ada, IG yang paling kami aktifkan setiap minggu itu kalau ada kegiatan pasti IG-nya, termasuk PPDB itu IG lah yang paling dominan kami sorot, karena kebanyakan orang tua menggunakan atau siswa-siswi kita di SMP Taruna Bakti menggunakan IG. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asgun. Saya menggunakan panggilan akrab ya Pak ya. Baik, mangga Bu, silakan. Ya, Pak Asgun, di ruang obrolan sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari orang tua Nafisa kelas 9D. Pertanyaannya, apakah PPDB SMA Taruna Bakti menggunakan tes saringan masuk seperti 2 tahun lalu? Oke, baik, terima kasih. Saat ini tim panitia lagi menggodok apakah ada tes atau tidak, tapi kemungkinan terbesarnya kami mungkin tidak lagi menggunakan tes. Kami setelah menganalisa 2 tahun terakhir ini,
nilai rapot itu sangat signifikan. Mungkin itulah salah satu alasan kampus sekarang menerima dengan nilai rapot. Nilai rapotnya pun pelajarannya adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Kami bobot. Hanya panitia inti, hanya saya mungkin dan panitia yang pembobotannya seperti apa, sehingga nanti layak tidaknya lolos ke SMA Taruna Bakti. Jadi kami sampai saat ini masih memutuskan tidak menggunakan tes, hanya nilai rapot. Gitu. Paling itu Ibu ya, Mangga. Siap, sudah jelas ya orang tua Nafisa 9D untuk pertanyaan yang tadi diajukan. Selanjutnya pertanyaan dari ayahnya Feiza kelas 9 bilingual 2. Apakah ada jalur atau program untuk melanjutkan ke perguruan tinggi luar negeri? Bagaimana dukungan sekolah untuk program ini? Itu untuk pertanyaan pertama dulu mungkin ya Pak ya. Silakan. Baik, itu aja dulu Bu ya. Baik, kalau untuk jalur khusus lewat kemitraan, memang kita baru punya satu. Kebetulan waktu 3 tahun lalu saya perwakilan swasta di Kota Bandung diundang oleh Rektor ITB yang sebelumnya itu untuk berkoordinasi dengan Jiangsu of University di Shanghai. Itu FSRD. FSRD akhirnya disetujui oleh pengurus yayasan untuk bekerja sama sehingga ada biaya beasiswa dan mungkin tanpa tes lah kalau anak Taruna Bakti ingin ke sana, tapi FSRD ada jalur itu dan saya berkunjung ke sana hampir 4 harian berkeliling dan melihat program-program. Memang ada beberapa dari Indonesia, terutama yang S2, yang S1-nya dari ITB, yang melanjutkannya di situ. Karena itu salah satu kampus di Shanghai, Cina yang untuk FSRD-nya sangat luar biasa. Nah, untuk yang lain itu kami hanya menginformasikan ke humas saja, atau bahkan anaknya sendiri yang sudah berkoneksi, entah lewat konsultan, jasa konsultan, kami hanya melengkapi seluruh administrasi yang dibutuhkan. Beberapa hal yang menjadikan kita sudah membiasakan untuk program keluar adalah karena dokumen-dokumen dari sebelumnya ke kelas, ada yang ke Australia, yang ke Jepang itu tiap tahun relatif ada, ke Inggris ini baru tahun ini baru ada, dan kalau bekerja sama langsung lewat MOU hanya baru ke Jiangsu Shanghai of University baru ke situ. Kalau yang lain masih tahapan dengan humas ke humas, karena kami EduTrip pun datang ke sana, ke kampus, ke humasnya, lebih ke arah untuk memberikan jalan bagi SMA Taruna Bakti kalau di kemudian ada yang berminat kepada kampus yang ibu bapak saat ini ada gitu. Itu ke London of University, Oxford waktu itu, terus Melbourne, Sydney University sama Melbourne University sama seperti itu. Waseda University memang Red Sumaikan mah kita pernah gratis total, itu anak kita juga pernah lolos. Tokyo of University juga kita pernah menjalankan untuk anak-anak kalau mau ke sana. Jadi rekomendasi lah Pak. Kalau secara kerjasama, secara MOU baru satu yang digagas oleh ITB yang kebetulan Taruna Bakti dipercaya untuk berangkat. Itu saja Pak, Ibu, Mangga. Sekaligus menjawab pertanyaan berikutnya, apakah ada program pertukaran pelajar dengan luar negeri, Pak? Nyambung ke situ. Baik, terima kasih. Tahun ini, tepatnya 2 minggu lalu, kita senantiasa ada program AFS namanya, yang tiap tahun Taruna Bakti senantiasa terlibat. Tahun ini pun ada, dan berkah Allah waktu 4 tahun lalu, pas saya tahun kedua jadi kepala sekolah, kakaknya berangkat ke Rusia. Ya resikonya itu, meninggalkan 1 tahun di Tarbak. Jadi dia pas naik ke kelas 12 berangkat ke Rusia, pas pulang kelas 12 lagi. Tapi ibu dakna pinter maka ITB we. Itu terus ternyata tahun berikutnya adiknya berangkat ke Amerika, nilainya bagus, undangan di SBM ITB. Terus ada lagi di waktu bersamaan itu dua-duanya dapat undangan ke ITB. Nah, tahun ini kalau kemarin yang 2020 itu total tidak ada pergerakan sama sekali karena mungkin ekstrimnya pandemi itu. Nah, tahun ini kemarin sudah ada proses informasi, bahkan lewat BK Inspirasi beberapa anak yang berminat itu
ikut program ini untuk nanti mungkin ada tahap-tahap berikutnya. Tapi ada juga yang sudah di tahap administrasi. Satu orang Raja namanya kelas 10 dari SMP Tarbak juga kalau nggak salah. Itu lagi berproses kalau nggak salah ke Amerika karena tanda tangan terakhir minggu lalu. Artinya kalau pertukaran lebih ke arah kemitraan lewat IFS gitu. Kalau kita menerima dari sekolah luar itu titipan dari Rotary. Setiap tahun itu kalau offline pasti ada. Terakhir itu orang Brazil. Orang Brazil yang di sini 1 tahun lah, hampir 1 tahun, bahkan terlibat Bali Tour, terlibat kegiatan-kegiatan yang keluar anak-anak ini ya berkesan lah bagi mereka karena semuanya dilibatkan. Kelemahannya satu, dia tidak bisa bangun pagi doang gitu. Ujung-ujungnya ya dipaksa juga gitu. Dan ingin cepat pulang gitu. Padahal belajar kita karena dia membandingkan dengan negaranya gitu. Untuk di Indonesia mungkin kata dia mah kejam. Pagi pulang sore belajar lagi ulangan. Jadi kata dia kebebasan saya terbatasi. Tapi ya udah itu awal-awal, lama-kelamaan mereka terpaksa dan jadi biasa. Itu Ibu, mangga. Ya, terima kasih. Bapak sebetulnya di ruang obrolan banyak sekali pertanyaan yang diajukan untuk SMA, tapi karena kita kesempatan ini hanya terbatas waktunya. Baik. Pertanyaan-pertanyaan yang lain Bapak dan Ibu bisa ajukan langsung ke Bapak melalui apa ya Pak ya? Bisa lewat WA, nggak apa-apa. Kalau memungkinkan saya telepon balik, silahkan. Karena bagi kami ini keluarga, jadi jangan sampai membeli yang dalamannya Ibu nggak tahu. Karena itu saya, walaupun maaf 3 tahun terakhir ini kami tidak pernah mempromosikan seperti ini, baru ini memulai lagi. Dan rasanya mereka tidak membeli kucing dalam karung, rasanya gitu. Mudah-mudahan yang beredar informasi itu yang baik-baik. Walaupun pada kenyataannya banyak kelemahan yang kami alami tapi terus berevaluasi. Dan ada berita baik bahwa kalau adik kakaknya, artinya dalam kartu keluarga adik kakak di Yayasan Taruna Bakti, maka untuk siswa barunya nanti katanya ada potongan 10% dari DPP dan DP. Berarti kalau SMA Taruna Bakti ada potongan sekitar 1.760.000-an karena DPP-nya itu 8.800.000, berarti sekitar 17.600.000, maka dapat potongannya 1.700.000-an. Lalu SPP-nya 1.800.000, 2 tahun terakhir tidak ada kenaikan, untuk yang bilingual 2 jutaan. 2.090.000 tepatnya. Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Saya senang sekali. Semoga selalu sehat dan semoga pilihan Ibu Bapak yang terbaik dan hatinya ada di Taruna Bakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.